Panjaitan sebagai Ketua Satgas Covid Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Luhut tolak permintaan Anies tutup PTM. Fadlizon bilang, gunakan akal sehat Pak LBP. Saya nggak luhut lagi kalau mau saya luruskan. Soalnya kalau saya ngerjakan sesuatu itu saya tidak mau tidak holistik penyelesaiannya. Saya tidak mau tidak terintegrasi menyelesaikan. Bahwa kita memprioritaskan keselamatan warga Jakarta. Pendidikan tatap muka ini Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain, dan losses of opportunity to learn-nya itu tinggi sekali. Dan itu akan memberikan dampak negatif in the future untuk anak-anak kita. Tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Pak Anies, saya kira benar sekali. Kita harus sekarang ini betul-betul serius, jangan membuang-buang waktu. Kalau ini terjadi lompatan-lompatan terhadap kasus seperti di Italia, di Korea Selatan, di Iran, dan di negara-negara lain. Karena kita ini 270 juta penduduk kita. Kalau kasus COVID meningkat, boleh data bicara begitu, tapi kalau itu bukan disebabkan karena anak-anak atau kasus-kasus yang ada di sekolah, anak-anak lebih suka PTM kok daripada PJJ. Ini benar. Jadi memang pembelajaran di rumah itu kurang efektif. Ya. Pembelajaran di sekolah memang tetap diperlukan. Saya kurang setuju. Saya khawatir karena kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi gimana lagi, namanya kalau udah kebijakan sekolah tatap muka ya harus tatap muka. Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan benar. Nah, sebenarnya dari pertimbangan pemerintah ada yang menarik. Kan bisnis sudah boleh ya. Bisnis sudah boleh buka. Restoran boleh buka. Kemudian toko-toko boleh buka. Kemudian tempat olahraga boleh buka. Dan kegiatan kantor-kantor ya boleh buka. Maka sekolah juga wajar boleh buka. Karena kalau sekolah di rumah kadang nggak fokus, terus aku pengen main sama teman-teman. Masa sekolah ditutup terus, hanya online terus, melalui rumah terus, daring terus, kan nggak mungkin. Karena saya ingin bermain dengan teman, dan kalau sekolah di rumah itu pelajaran kurang paham. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menolak untuk menutup pembelajaran tatap muka yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon menilai penolakan Luhut itu aneh sebab kasus COVID saat ini kembali melonjak. Ini aneh, harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi ya PTM dihentikan dong sementara. Kalau sudah landai PTM bisa dilanjut. Fadli mempertanyakan langkah Luhut itu. Dia bilang tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab jika para siswa dan pelajaran terpapar COVID-19. Dia meminta Luhut agar gunakan akal sehat dalam mengambil kebijakan. Siapa yang mau tanggung jawab kalau para siswa DKI Jakarta terpapar COVID akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat, Pak LBP, tuturnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta izin kepada Luhut Binsar Panjaitan agar pembelajaran tatap muka ditutup. Sebab lonjakan kasus COVID-19 saat ini kembali naik di Jakarta. Namun permintaan Anies itu ditolak. Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama. Karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya, kata juru bicara Luhut Jody Mahardi. Usulan Anies Baswedan hentikan PTM di Jakarta ditolak. Fadlizon angkat suara. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terpapar? Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon menanggapi penolakan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memberhentikan pembelajaran tatap muka atau PTM. Fadlizon merasa aneh terkait dengan keputusan itu karena kondisi kasus COVID di Jakarta sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal itu disampaikan oleh Fadli melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Kamis kemarin. Fadlizon menilai PTM itu harusnya diberhentikan sementara ketika kasus COVID-19 sedang tinggi. Kemudian, politisi Partai Gerindra ini bertanya, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab kalau siswa di DKI Jakarta terpapar COVID-19? Mari gunakan akal sehat Pak LBP. Sebelumnya, Anies Baswedan meminta izin kepada Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghentikan sementara PTM di DKI Jakarta selama 1 bulan. Hal itu berdasarkan lonjakan kasus COVID yang meningkat beberapa waktu belakangan ini. Anies mengungkapkan bahwa dalam 1 bulan, keputusan PTM akan ditinjau kembali bersamaan dengan laju perkembangan kasus. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek memberikan diskresi untuk daerah-daerah berstatus pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat level 2 dan 1 menyesuaikan PTM dengan situasi COVID. Langkah ini diambil imbas peningkatan kasus COVID di Indonesia. Sekjen Kemendikbudristek Suharti dalam keterangannya pada Kamis mengatakan, daerah dapat menyesuaikan PTM 50% atau 100% mempertimbangkan situasi COVID di daerahnya.